Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Tidak dapat merasakan surga dunia. Sudah bertahun-tahun Kevin berobat untuk membangunkan, menghidupkan kelaki-lakiannya sampai ke luar negeri bersama istrinya. Tapi hasilnya nihil, masih tertidur pulas dengan nyenyak, sepertinya sudah enggan untuk berdiri tegak lagi. Kevin sengaja mendaftarkan pernikahannya dengan gadis kampung itu, atas desakan mamanya dan dengan alasan agar gadis itu tidak bisa menikah dengan pria lain. Bukan karena atas cintanya, tapi karena atas dasar rasa bencinya, dia ingin membalas. Gara-gara gadis itu, pria berwajah tampan sudah tidak memiliki kejantanan yang sempurna. Ari sedikit bernapas lega jika tuannya tidak memperhatikan gadis pembawa nampan, tapi kalau melihatnya juga tidak masalah. Karena tuannya tidak tahu wajah gadis yang dinikahinya, melihat KTP gadis itu saja segan. Yang penting Ari ditugaskan mengurus semuanya, pria itu terima beres. Tugas mengantarkan kue sudah selesai, Jess dan Salma bisa kembali ke tempat duduk yang tersedia dan mengikuti seminar kewirausahaan. Tahu gak Salma, gue tuh tadi deg-degan pas lihat wajah pengusaha itu. Sumpah ganteng banget, Salma. Ujar Jess yang masih mengingat-ingat. Salma sedikit melirik ke arah Jess. Udah ngomongin tuh cowok terus. Tuh lihat sekarang orangnya udah naik ke atas panggung. Pria itu jadi pusat perhatian para mahasiswa ketika dia sudah berada di atas panggung. Dan mulai berbicara dipandu oleh sang moderator. Gadis itu hanya bisa mendesah panjang, melihat keriuhan ketika pria itu naik ke atas panggung. Cek-cek sampai sebegitu hebohnya, kayak kehadiran artis Korea aja. Gumam Salma, sembari menggelengkan kepalanya. Jess menyikut Salma. Jangan begitu Salma, memang orangnya ganteng, kayak aktor Turki, jadi pengen ngelamar jadi bininya. Si Jess mulai halu, gak usah ngadi-gadi Jess, kenal aja belum udah mau ngelamar jadi bininya. Yang ada tuh laki yang melamar cewek. Tukas Salma, udah jangan bawel, suami gue udah mulai ngomong tuh. Balas Jess, biar temannya berhenti ngomong. Gadis itu akhirnya kembali fokus ke acara seminar. Dan menyimak segala pembicaraan yang sedang berlangsung, suara bariton pria itu terdengar berat tapi sedikit seksi. Serta karisma sebagai pengusaha memang terpancar oleh sosok pria tersebut. Pengusaha retail bernama Kevin Ardana Adiputra, nama itu yang didengar oleh gadis itu. Cukup lama juga acara seminar berlangsung. Apalagi ada sesi tanya jawab dengan para mahasiswa yang hadir sebagai peserta seminar. Pak Kevin mau tanya tapi ini di luar dari konteks yang dibahas, boleh kan? Tanya salah satu mahasiswi. Ya boleh silahkan, balas Kevin. Pak Kevin sudah berkeluarga belum? Kalau belum saya mau dong melamar jadi istri Bapak. Tanya mahasiswi tersebut. Pria itu tersenyum tipis setelah mendengarkan pertanyaan tersebut. Saya sudah menikah. Ya, sudah menikah. Jawaban kecewa dari beberapa mahasiswi. Jess yang mendengar jawaban Kevin langsung menepuk bahu Salma. Ya, Pak Kevin udah punya bini. Masa iya gue harus jadi pelakor sih? Gerutu Jess. Kayak dia aja laki-laki di dunia ini, masih banyak pria lain yang masih single. Celetuk Salma, heran kok nih satu ruangan khususnya cewek terlalu terpesona dengan wajah sang pembicara. Gak apa-apa deh Pak Kevin kalau sudah menikah, kalau dijadiin istri kedua juga gak apa-apa.
Celetuk seorang mahasiswi. Iya Pak Kevin. Kembali ada yang menyahuti. Pria itu hanya diam tidak menggubris kegaduhan yang terjadi. Apalagi sudah menjelang sesi akhir acara seminar. Moderator mulai menenangkan para peserta dan melanjutkan acara penutupan. Tapi sebelumnya ada pesan terakhir yang akan disampaikan oleh Kevin. Semoga hal-hal yang telah saya sampaikan bisa menjadi motivasi kalian semua untuk menggapai masa depan. Tetap bersemangat untuk meraih kesuksesan. Dan di akhir penutupan acara ini, saya ingin menyampaikan bahwasannya perusahaan milik saya telah bekerja sama dengan kampus ini untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi untuk bekerja di perusahaan Indo Prakarsa. Sedangkan untuk nama mahasiswa yang mendapatkan kesempatan tersebut akan diumum langsung oleh Bapak Rektor. Ujar Kevin. Tepuk tangan riuh menggema di ruangan aula, penuh semangat dan surprise atas ucapan Kevin. Jika akan ada mahasiswa yang berkesempatan bekerja di perusahaan Indo Prakasa yang sangat terkenal dalam bidang retailnya. Wah Salma, lu dengarkan mahasiswa yang berprestasi berkesempatan di perusahaan Indo Prakasa. Sayang nilai gue pas-pasan, sudah pasti gak bakal terpilih. Desah Jess, menyesal belajarnya terlalu santai, yang penting lulus kuliah pikir Jess. Kira-kira siapa yang beruntung? Jangan-jangan nama lu kepilih nih. Gumam Jess, sembari mencolek Salma. Mana gue tahu Jess, mengedik bahu si Salma. Pak Rektor bangkit dari duduknya lalu dan menerima mikrofon dari sang moderator. Baiklah, pada kesempatan hari ini, Bapak akan mengumumkan 5 mahasiswa berprestasi yang berkesempatan untuk bekerja di perusahaan Indo Prakarsa. Untuk nama mahasiswa yang Bapak sebutkan harap naik ke atas panggung. Ujar Bapak Rektor, kemudian membuka map yang dipegangnya. Namanya adalah Bima Adiaksa Daud, Citra Yulianti, Genta Mahesa, Rizky Abizar. Dan yang terakhir mahasiswa dengan nilai tertinggi dari Fakultas Ekonomi, Salma Hadika. Silahkan kalian naik ke atas panggung, ujar Pak Rektor yang sudah mengumumkan nama mahasiswa berprestasi. Tepuk tangan menggema berikut siulan yang saling bersahutan. Masya Allah, Salma, nama lu disebut sama Pak Rektor, gue gak ngangkat ternyata lu mahasiswa terbaik, astaga. Terkaget si Jess, dengan kedua netranya yang terbelalak masih tak percaya. Buat apa menunjukkan prestasi ke semua orang, yang ada akan menimbulkan iri hati kepada teman-temannya. Cukup mereka tahu pada saat detik-detik terakhir, seperti saat ini akhirnya Pak Rektor yang membukanya. Salma tersenyum tipis, dan menerima pelukan dari Jess. Kemudian gadis itu meninggalkan tempat duduknya lalu maju ke depan untuk naik ke atas panggung, sesuai pesan rektor. Semua mata mahasiswa tertuju pada gadis yang sangat cantik dari Fakultas Ekonomi, ya siapa lagi kalau bukan Salma. Semua orang tahu salah satu mahasiswi yang paling cantik adalah Salma Hadika yang diam-diam mahasiswi berprestasi rupanya. Ari sang asisten yang melihat Salma naik ke atas panggung, kedua netranya terbelalak. Wah, bisa panjang ini ceritanya, jika istri keduanya bekerja di perusahaan Tuan Kevin, harus bagaimana ini? Gelisah batin Ari. Beberapa mahasiswa yang turut dipanggil oleh Pak Rektor terlihat jalannya terburu dengan rasa bangganya. Sedangkan Salma terlihat jalannya tenang, serta membingkai senyum tipisnya di wajah cantiknya. Sekarang 5 mahasiswa sudah berdiri di atas panggung. Kemudian melanjutkan acara seremonial kerjasama antara universitas dengan perusahaan Indo Prakasa. Selamat untuk para mahasiswa dan mahasiswi yang berkesempatan bekerja di perusahaan.
Semoga bisa memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan perusahaan. Ucap selamat dari Kevin sang pemilik perusahaan. Ujung ekor mata pria itu menangkap sosok gadis cantik berdiri paling ujung. Kemudian pria dingin itu mengulurkan tangan untuk berjabat tangan kepada kelima mahasiswa tersebut secara bergantian. Terima kasih, Pak Kevin atas kesempatan yang diberikan, ujar Bima saat berjabat tangan. Kemudian pria itu berlanjutan ke mahasiswa lain. Dan pas terakhir tiba ke arah Salma, mereka berdua diam sejenak dalam persekian detik. Tatapan Kevin merasa heran dengan gadis yang sangat cantik menurut pria itu sudah berdiri di hadapannya, tatapan penuh selidik. Sedangkan Salma membalasnya dengan menatapnya dingin, tapi seakan mengingat sesuatu, namun masih bingung. Tangan kanan Kevin terulur mengajak gadis itu untuk berjabat tangan dengannya. Akan tetapi kedua tangan Salma langsung memberikan salam namaste. Menangkup kedua telapak tangannya tanpa tersenyum, ekspresinya datar dan dingin. Menerima sikap seperti itu dari gadis itu, pria itu langsung menarik tangannya. Kemudian lengannya terkepal, rahang pria itu mengeras. Tidak terima penolakan akan tetapi tidak bisa diungkapkan. Namun pria itu seakan harga dirinya sedang dijatuhkan di depan umum. Bagaimana bisa seorang pria yang sangat tampan dan salah satu pemilik perusahaan ditolak untuk bersalaman? Baru kali ini pria itu dapat penolakan di depan umum, bukan sedang berdua. Terima kasih, Pak Kevin, ujar Salma. Namun tidak ada jawaban balasan dari pria arogan itu, hanya tatapan tajam. Dan Salma membalas dengan tatapan malasnya, tidak peduli jika tidak dijawab oleh pria itu. Setelah acara ini selesai, kalian berlima bisa menemui Bapak di ruangan, ujar Pak Rektor. Baik, Pak, jawab bergantian mereka berlima. Setelahnya mereka turun dari panggung acara. Bima terlihat tersenyum dengan Salma ketika mereka semua turun dari panggung. Namun sayangnya gadis itu berwajah datar seakan tidak melihat senyuman Bima. Sedangkan Kevin memicingkan matanya lalu mengikuti arah Salma berjalan, terlihat geram dengan gadis yang bersama Salma. Pria itu merekam nama Salma Hadika di otaknya. Mendapat kesempatan untuk bekerja di perusahaan Indo Prakasa tanpa harus melamar terlebih dahulu. Buat gadis itu sebuah pengganti dari pekerjaan sebelumnya sebagai SPG kosmetik. Allah akhirnya mengabulkan doanya. Selamat Salma, wah mantap bisa kerja di perusahaan Indo Prakasa, kata Jess, sekembalinya Salma kembali duduk di sampingnya. Alhamdulillah Jess, rezeki anak solehah. Salma tersenyum lebar. Nanti kalau ada lowongan, kasih tahu gue ya. Belum masuk kerja, udah nanyain lowongan aja nih, balas Salma. Kali aja Salma, ada rezeki buat gue di sana. Iye, nanti ya pas gue udah kerja di sana, balas Salma, gemas sama temannya. Akhirnya acara seminar selesai juga, Kevin beserta Ari langsung berpamitan dengan Pak Rektor. Tim panitia seminar bergegas merapikan tempat acara. Ruang Rektor. Sesuai dengan pesan Pak Rektor, mereka yang terpilih bekerja di perusahaan Indo Prakasa untuk menghadap. Ini surat pengantar yang wajib kalian bawa saat datang ke perusahaan Indo Prakasa. Selain surat pengantar kalian juga harus membawa CE kalian. Dan besok pagi jam 8, sudah berada di perusahaan dan menghadap ke bagian HR-nya, ujar Pak Rektor, yang sedang memberikan arahan sekaligus memberikan surat pengantar. Baik Pak, terima kasih sebelumnya, jawab Salma, lalu dilanjutkan oleh keempat orang lainnya. Selamat buat kalian berlima. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Cari kerja di zaman sekarang itu susah.
Pergunakan ilmu yang kalian pelajari selama kuliah, ujar Pak Rektor. Baik, Pak Reza, serempak mereka menjawab. Perusahaan Indo Prakarsa. Selesai mengisi acara seminar di universitas, pria angkuh itu bersama asistennya Ari kembali ke kantor. Halo, sayang. Sapa Yasmin yang sedari tadi sudah tiba di kantor Kavin, setelah dapat info kalau acara seminarnya sudah selesai. Wanita itu langsung bergegas ke perusahaan suaminya, setelah rapat di kantornya sudah selesai. Pria itu langsung mendekap wanita cantik itu, dan mengecup lembut kening istri tercintanya. Kamu, sudah lama menunggu di kantor? Tanya Kavin kepada istrinya Yasmin. Baru 10 menit yang lalu kok, kamu lelahkan sayang? Tanya Yasmin, istri yang selalu perhatian kepada suaminya. Tidak terlalu, kenapa memangnya? Papa sama mama mengundang kita makan malam di mansionnya, sayang bisa. Buat kamu, apa yang tidak bisa, pasti akan aku usahakan. Nanti aku akan menyuruh Ari untuk mengcancel acara makan malam dengan rekan bisnisku. Ujar Kavin, menatap hangat wanita yang masih dipeluknya. Yasmin Sofika adalah wanita yang pertama kali Kavin nikahi, jaraknya 2 bulan sebelum pria itu menikahi Salma. Kavin dan Yasmin menikah karena perjodohan oleh kedua orang tua mereka berdua, yang merupakan rekan bisnis juga. Melalui perjodohan tersebut Yasmin berhasil membuat Kavin sang pria arogan bertekuk lutut. Pada sosok wanita yang cantik, baik hati serta lemah lembut, ditambah status sosial mereka sederajat, tidak timpang. Hingga Kavin pun memutuskan meminang Yasmin, wanita yang baru dikenal selama 3 bulan sebagai istrinya. Namun sayang pria itu tidak bisa lagi memberikan nafkah batin untuk istrinya dengan sempurna. Setelah mengalami kecelakaan waktu itu, tapi pria itu juga tidak menyangka Yasmin tetap menerima kekurangan Kavin. Dan tidak ingin berpisah dengan suami tampannya itu, walau Kavin sudah siap jika Yasmin minta bercerai dengannya. Inilah yang membuat pria itu semakin mencintai istrinya. Seiringnya waktu berjalan, apalagi ketika pria itu kena musibah di kampung tempat tinggal Salma. Pria itu akhirnya menceritakan semua kejadian di kampung kepada Yasmin dan mamanya. Sungguh pukulan berat untuk Yasmin setelah mengetahui suaminya menikah dengan wanita lain. Walau atas dasar paksaan dari keluarga korban, istri mana yang mau dimadu dengan alasan apapun? Tapi di sini Yasmin juga bersalah yang telah mengakibatkan pria itu tiba-tiba pergi meninggalkan rumah Salma setelah akad nikah. Karena dapat telepon dari wanita itu yang memberi kabar jika dia terpeleset di kamar mandi. Hingga Kavin dengan rasa paniknya, pergi begitu saja, agar bisa segera sampai di Jakarta. Namun yang terjadi bukan balik cepat ke Jakarta, malah musibah yang didapatnya. Yasmin belajar untuk menerima dan mengikhlaskan jika dirinya dimadu. Lagi pula Kavin berulang kali memohon maaf dan berjanji tidak akan pernah menemui dan tidak menganggap gadis kampung yang dinikahinya sebagai istrinya, dan meyakini jika hanya Yasmin istri satu-satunya, dan pria itu juga berkata buruk tentang anak korban. Padahal Kavin belum mengenalinya. Akan tetapi Mama Rosa sebagai mama dari Kavin murka mendengar ucapan remeh dari mulut anaknya. Dan memaksa agar Kavin melegalkan pernikahannya dan meminta persetujuan dari Yasmin sebagai istri sah Kavin. Mama Rosa menuntut dan minta bertanggung jawab Kavin atas dasar telah menghilangkan nyawa orang. Dan untungnya anaknya tidak dipenjara serta tidak menerima hukuman seumur hidup. Ingat Kavin, kamu harus bertanggung jawab dengan anak korban, daftarkan pernikahan kalian secara negara.
Dan kamu Yasmin harus bisa menerimanya dengan lapang dada, jika Kevin sangat mencintaimu. Maka Kevin tidak akan berpaling, lagi pula gadis itu ada di kampung bukan di ibu kota. Tukas Mama Rosa. Sebenarnya di hati kecil Mama Rosa, ingin Kevin menembus atas dosa yang dilakukannya walau katanya tidak disengaja. Bisa saja anaknya yang divonis kelaki-lakiannya tidak bisa berdiri, akibat sumpah dari anak korban yang tak sengaja diucapkan. Entah kenapa hati Mama Rosa berpikir sampai ke sana. Di satu sisi pun Mama Rosa tidak tega sebenarnya menantunya dimadu, namun semua sudah terjadi. Dan putranya wajib bertanggung jawab sebagai pelaku. Lagi pula Mama Rosa sebenarnya sudah cukup punya menantu yang ideal seperti Yasmin, wanita sempurna. Dengan pribadi yang baik dan dari keluarga terpandang, jadi hanya sekedar bentuk tanggung jawab. Sesuai permintaan Mama Rosa, Kevin menyetujuinya. Dan pria itu berpikir suatu saat akan membalaskan rasa bencinya kepada gadis yang dinikahinya. Dia tidak mau gadis itu mendapatkan kepuasan batin dengan pria lain jika tidak segera melegalkan pernikahannya. Sedangkan dia merana tidak dapat merasakan surga dunia lagi, entah sampai kapan. Walau berat rasanya, Yasmin memberikan izin untuk Kevin mengesahkan pernikahan kedua suaminya. Tapi Kevin menunjukkan janjinya pria itu tidak pernah menemui gadis itu dalam beberapa tahun ini. Selalu setia dengan istri pertamanya. Kontrakan Salma. Menjelang petang, Salma baru sampai di rumah kontrakannya. Gadis itu langsung memarkirkan motornya pas di halaman yang berukuran kecil, cukup buat ukuran satu motor. Setelahnya gadis itu segera membersihkan diri, kemudian menuju dapur. Melihat masakan tadi pagi sudah habis, Salma kembali memasak dengan bahan yang sudah tersedia di lemari pendingin. Assalamualaikum, sapa Retno yang baru juga sampai di rumah. Waalaikumsalam, sahut Salma dari dapur. Retno yang baru tiba, langsung menaruh tasnya kemudian ke dapur. Retno, tumben baru pulang? Tanya Salma, sambil memberi bumbu ke ikan mujair. Lagi banyak kerjaan, jadi terpaksa aku lembur 1 jam. Jawab Retno, langsung membantu menyiangi sayur. Hidup mandiri di rumah kontrakan, mereka berdua saling bahu-membahu dan membantu. Seperti saat ini masak buat mereka makan malam. Jangan disangka mereka suka membeli makanan yang sudah jadi. Tipe Salma yang gemar masak, lebih menyukai masak sendiri ketika sedang ada waktu luang. Kecuali lagi kerja terpaksa beli di warteg atau di warung nasi Padang. Retno, aku nanti bakal berhenti kerja jadi SPG. Berhenti? Memangnya kamu sudah dapat pekerjaan baru? Insya Allah, besok aku akan bekerja di perusahaan Indo Prakasa. Alhamdulillah kalau sudah ada yang baru. Berarti kita gak jadi pulang kampung dong. Kalau kamu kerja di tempat baru? Sepertinya begitu Retno, gak mungkin baru masuk kerja. Aku minta izin. Jawab Salma. Ya sudah berarti rencana kita undur lagi. Retno mengalah menunda lagi. Padahal sudah mau 4 tahun Retno dan Salma belum menginjak tanah kelahirannya. Kedua orang tua Retno juga dalam 2 tahun ini tidak mengunjungi Retno dan Salma di Jakarta. Karena usaha sembako yang dirintis oleh Paman Didit dari uang pemberian Salma, ternyata membuahkan hasil. Kini Paman Didit dan Bibi Tia sibuk mengurusi toko sembakonya yang semakin berkembang besar di kampung. Hingga tak bisa meninggalkan tokonya, Retno ikut senang mendengarnya. Paling tidak sekarang bapaknya punya usaha yang jelas. Esok hari, gadis itu sudah terbiasa bangun di waktu subuh hari setelah menjalankan ibadah pagi.
Salma dan Retno menyiapkan masakan buat sarapan serta bekal mereka berdua. Walau menunya sederhana, yang penting sehat, ada telur balado dan orek tempe. Salma sebenarnya punya penghasilan yang lumayan banyak sebagai SPG kosmetik. Karena hampir tiap bulan selalu dapat bonus penjualan dan itu pun jumlahnya 2 kali lipat dari gajinya. Belum lagi kalau ada seminar kecantikan, gadis itu terbiasa untuk memimpin acara seperti itu. Dan dapat fee tambahan di luar gajinya. Lalu kemana semua penghasilannya, sedangkan gaya hidupnya biasa saja. Penghasilannya ditabung, karena gadis itu punya mimpi ingin membeli rumah di sekitar Jakarta walau rumahnya sederhana. Karena tidak selamanya dia tinggal di rumah kontrakan. Good luck ya, Salma, semoga hari ini dilancarkan. Doa Retno, amin, semoga lancar. Nanti kalau hari ini tidak sampai sore aku akan menemui Pak Herman di mall buat kasih surat pengunduran diri. Ujar Salma. Oke, berarti pulang bisa bareng ya? Iya, bisa. Nanti yang pasti akan aku kabari lagi ke kamu. Balas Salma. Sip. Tampilan untuk hari pertama Salma datang ke perusahaan Indo Prakarsa, seperti orang bekerja kebanyakan. Apalagi gadis itu sudah punya pengalaman kerja jadi tahu bagaimana cara berpenampilan. Sangat sederhana tapi terlihat anggun di tubuh Salma, kemeja polos lengan panjang berwarna biru min muda. Dipadu dengan celana bahan panjang berwarna hitam, kemudian memakai sepatu high heels tinggi 7 cm. Dan tak lupa make up tipisnya, rambut coklatnya sementara dikuncir dulu karena akan menggunakan helm. Salma dengan motornya siap menerjang padatnya lalu lintas kota Jakarta. Sedangkan Retno seperti biasa nebeng Salma, dan nanti akan turun di halte busway. Perusahaan Indo Prakarsa. Jam 7.30 WIB. Salma sudah memarkirkan motor di parkiran basement yang tersedia di perusahaan Indo Prakarsa. Sebelum memasuki lobi perusahaan tersebut, gadis itu mampir ke toilet yang kebetulan ada di area basement untuk merapikan penampilannya. Setelah siap baru masuk ke lobi. Salma, suara bariton pria memanggil namanya. Gadis itu menoleh ke belakang. Kak Bima. Balas Salma, kamu baru sampai? Tanya Bima. Iya Kak Bima, baru saja sampai. Gadis itu tetap melangkahkan kakinya. Yuk kita masuk, sudah mau jam 8. Ajak Bima dengan menebar senyum hangatnya di wajah tampannya. Gadis itu hanya menampakkan wajah datarnya tanpa ekspresi kepada Bima. Kedua orang tersebut masuk ke dalam lobi. Kehadiran Salma menjadi pusat perhatian para karyawan yang baru tiba. Bagaikan seorang artis yang datang, Salma hanya mengulas senyum tipis jika ada yang memberikan senyuman sebagai tanda ramah dari dirinya. Apalagi dia pendatang di tempat baru. Selamat pagi Mbak, saya dengan Salma dari Universitas NJ, diminta pagi ini untuk menghadap bagian HR jam 8 pagi. Bersambung.